Halo Sobat Tangguh semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Saya Rere, akan menemani teman-teman semua dalam beberapa menit ke depan dengan sebuah tema podcast hari ini yang sangat menarik dan relevan bagi kita, khususnya para ASN di BNPB. Tema hari ini adalah ASN berakhlak di era digital, membangun digital culture di lingkungan BNPB. Tema ini penting banget untuk diangkat karena kita hidup di mana teknologi bukan hanya pilihan tapi sebuah kebutuhan. Apalagi bagi kita para ASN, ruang digital itu bukan hanya sekedar tempat bersosialisasi, tapi juga bagian dari ruang kerja, ruang pelayanan, bahkan ruang tanggung jawab. Hari ini saya tidak sendirian, tetapi ada dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Mbak Wulan, seorang ASN muda di BNPB yang banyak terlibat di bidang komunikasi kebencanaan. Selamat sore Mbak Wulan, bagaimana kabarnya hari ini? Sore Mbak Rere, alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah. Terus ada narasumber yang kedua, ada Mas Wildan yang sehari-hari berkecimpung di bidang kesiapsiagaan dan koordinasi antar instansi di BNPB. Gimana kabarnya Mas Wildan? Alhamdulillah, baik Mbak Rere. Oke, semoga diskusi hari ini dapat bermanfaat ya. Dan langsung aja kita mulai perbincangan kita hari ini. Nah, teman-teman, kita sering banget nih dengar tentang istilah literasi digital. Di lingkungan ASN sendiri ada 4 pilar tentang literasi digital itu. Ada digital skills, digital safety, digital ethics, dan digital culture. Hari ini kita fokus ke pilar digital culture. Saya mau nanya nih ke dua narasumber yang hebat ini. Ke Mbak Wulan dulu, bisa nggak Mbak dijelaskan sebenarnya digital culture itu apa sih? Jadi digital culture itu atau budaya digital itu berpedoman pada perilaku ya, bagaimana kita membiasakan diri berperilaku, bekerja dan berinteraksi di ruang digital dengan membawa nilai-nilai kebangsaan, etika, profesionalisme yang kita miliki. Kemudian bukan sekedar bisa pakai aplikasi saja, tapi bagaimana kita hidup di ruang digital dengan cara yang sehat, produktif dan juga bermanfaat. Kemudian untuk ASN, digital culture ini penting banget ya. Kenapa? Karena kerja kita sekarang itu nggak hanya di kantor aja secara fisik, tapi juga ada di dunia digital. Masyarakat bisa menilai kita dari bagaimana kita berkomunikasi, kemudian juga bagaimana kita memberi layanan online dan bagaimana kita mengelola data digital, seperti itu. Oh, oke. Berarti ini tuh lebih ke mindset dan perilaku ya Mbak? Bukan cuman skill teknis aja, tapi itu lebih ke diri kita sendiri gitu ya. Betul. Oke, dah sekarang nih menurut Mas Wildan, apa sih relevansi dari digital culture ini buat ASN di BNPB? Oke. Menurut saya ya relevansinya tuh besar banget gitu. Karena kan BNPB sendiri itu tugas utamanya adalah menanggulangi bencana, Ya, gitu ya. Nah, dalam situasi darurat, masyarakat tuh sebenarnya tuh butuh data yang cepat, tepat dan akurat. Ya. Nah, kalau kita punya budaya digital yang baik, maka setiap informasi yang keluar lewat kanal resmi BNPB itu bisa dipercaya gitu ya. Coba bayangin deh, kalau misalkan budaya digital ASN BNPB itu nggak terbangun gitu ya. Bisa jadi ada informasi yang salah, ada data korban yang bocor, bahkan berita hoax itu bakal tersebar dimanapun gitu ya. Itu bisa berbahaya sekali. Makanya digital culture ini bukan sebagai additional atau tambahan aja, tapi digital culture ini sebagai inti juga dari tugas kita. Oke. Keren banget nih jawaban dari dua narasumber kita. Dan sekarang kita akan masuk lebih dalam tentang tusi dari BNPB, yaitu untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana, menjadi koordinator untuk berbagai pihak, menyampaikan informasi resmi, hingga melaksanakan penanganan langsung ketika terjadi bencana. Nah, menurut dua narasumber hebat ini,
Mbak Wulan dan Mas Wildan, bagaimana digital culture ini bisa masuk untuk memperkuat tusi BNPB itu sendiri. Mungkin saya ke Mbak Wulan dulu ya. Oke, saya kasih contoh ya. Jadi misal dalam fungsi penyampaian informasi, ASN BNPB wajib punya budaya digital yang transparan dan akurat. Artinya setiap kali ada bencana, kita harus terbiasa melakukan verifikasi data sebelum dipublikasikan. Kita juga harus terbiasa menulis dengan bahasa yang humanis di media sosial supaya masyarakat bisa memahaminya dengan mudah. Seperti itu. Lalu dalam fungsi koordinasi, BNPB sering bekerja dengan berbagai kementerian, TNI, Polri, kemudian juga ada BPBD hingga relawan. Kalau kita punya budaya digital yang terbuka, kita akan lebih mudah berbagi data lewat platform digital tanpa ada rasa ingin menyimpan sendiri. Ini untuk mencegah egosentris atau ego sektoral seperti itu. Wah, menarik banget nih Mbak Wulan insight-nya. Kalau dari Mas Wildan sendiri, bisa nggak memberikan contoh dari sisi kesiapsiagaan? Dalam fungsi edukasi dan kesiapsiagaan, BNPB sering banget nih buat kampanye digital. Misalnya kampanye siaga bencana atau peringatan musim hujan. ASN dengan budaya digital yang kuat akan menjadikan ruang digital sebagai ruang pembelajaran. Contohnya nih, aplikasi Inaris. Kan aplikasi ini bisa digunakan masyarakat untuk tahu resiko bencana di daerahnya. Kalau ASN nggak punya budaya digital, aplikasi ini tuh kayaknya bakalan jadi aplikasi mati. Tapi kalau budaya digitalnya kuat, kita bisa terus mengedukasi masyarakat untuk pakai aplikasi ini, memberi update data, dan jadikan teknologi ini bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, iya bener banget nih pendapatnya Mbak Wulan sama Mas Wildan tentang digital culture emang harus diintegrasikan ke dalam setiap fungsi dan tugas dari BNPB itu sendiri. Tentu saja membangun budaya atau konstruksi digital culture di lingkungan pemerintah ini bukan hal yang mudah. Saya yakin akan ada banyak tantangan yang bakal kita hadapi nih ke depannya. Menurut Mbak Wulan sendiri, tantangan terbesar bagi ASN dalam membangun digital culture tuh apa sih, Mbak? Jadi hambatan terbesarnya itu ada dua. Yang pertama soal mindset dan yang kedua keterampilan digital. Untuk soal mindset itu ada yang masih berpikir bahwa kerja utama ASN itu di lapangan atau di kantor. Padahal sekarang ruang digital juga menjadi bagian dari pekerjaan kita. Kemudian soal keterampilan, masih ada ASN yang belum terbiasa dengan platform digital. Bahkan ada yang masih gaptek atau gagap teknologi. Oke. Bener banget sih kalau kata Mbak Wulan pandangannya seperti itu. Dan kalau buat Mas Wildan nih, solusinya apa ya menurut Mas Wildan buat tantangan-tantangan itu? Nah, menurut saya, kalau kita bicara tentang solusi, itu ada 3 langkah. Yang pertama, membangun mindset digital. Sebelum bicara soal aplikasi atau teknologi, ASN itu harus punya pola pikir bahwa ruang digital itu sama pentingnya dengan ruang kerja fisik gitu. Oke. Jadi setiap pekerjaan administratif, koordinasi, sampai layanan publik itu harus selalu dipikirkan bagaimana caranya memanfaatkan ruang digital. Kemudian yang kedua itu memperkuat ekosistem kerja digital. Artinya bukan hanya pelatihan, tapi juga menyediakan infrastruktur yang mendukung. Misalnya, sistem informasi kebencanaan yang terintegrasi, akses internet yang stabil sampai daerah rawan bencana, dan mekanisme kerja berbasis digital yang jelas. Nah, yang terakhir nih, membiasakan budaya transparansi dan keterbukaan. Kenapa kok ada sangkut pautnya sih transparansi dan keterbukaan? Karena budaya digital itu erat banget nih kaitannya dengan akuntabilitas. Kalau setiap ASN terbiasa bekerja secara terbuka di platform digital, misalnya nih laporan real time, kemudian dashboard data terbuka dan komunikasi publik yang rutin, maka kepercayaan masyarakat itu bakal meningkat sih. Oke, solusinya jelas banget nih dari Mbak Wulan sama Mas Wildan. Ini jawabannya juga sangat komprehensif ya menurut saya.
Jadi kuncinya itu ada di kompetensi, keteladanan, kolaborasi, dan akuntabilitas ya kunci utamanya. Dan sekarang nih selanjutnya saya mau dengar refleksi dari masing-masing narasumber kita pada sore hari ini. Dan kalau bicara tentang masa depan ya, Mbak Wulan, Mas Wildan, seperti apa sih harapan kalian untuk budaya digital ASN di BNPB itu sendiri? Mbak Wulan dulu mungkin? Saya berharap ke depan ASN di BNPB bisa lebih proaktif memanfaatkan ruang digital, bukan hanya untuk melaporkan, tapi juga untuk mengedukasi masyarakat. Misalnya kita tidak hanya posting jumlah korban saja, tapi juga tips keselamatan, peta evakuasi, ataupun konten-konten edukasi yang menarik untuk masyarakat. Kalau dari saya, harapannya nih budaya digital ini benar-benar menjadi bagian dari DNA-nya ASN BNPB. Jadi, setiap ASN merasa bahwa bekerja di ruang digital itu sama pentingnya seperti bekerja di lapangan. Dengan gitu, pelayanan kita ke masyarakat akan semakin cepat, transparan, dan bisa dipercaya. Amin, semoga bisa terwujud ya dari harapan Mbak Wulan dan Mas Wildan. Dan gak terasa ternyata kita udah sampai di akhir segmen dari podcast ini. Luar biasa banget perbincangan kita pada sore hari ini, dan dari awal kita udah belajar kalau digital culture itu bukan hanya soal teknologi ya, tapi soal bagaimana kita membawa nilai-nilai ASN berakhlak ke dalam ruang digital. Untuk BNPB sendiri, budaya digital itu sangat relevan ke tugas dan fungsi kita, mulai dari menyusun kebijakan, mengkoordinasikan ke berbagai pihak, menyampaikan informasi bencana, hingga mendidik masyarakat supaya lebih siap menghadapi risiko bencana. Terima kasih banyak untuk Mbak Wulan dan Mas Wildan yang udah mau berbagi insight-nya yang sangat berharga. Semoga diskusi kita pada sore hari ini menjadi inspirasi buat teman-teman semua, terutama para ASN muda, untuk terus membangun budaya digital yang sehat dan bermanfaat. Saya Rere, pamit undur diri. Jangan lupa tetap tangguh, tetap siaga, dan bersama kita wujudkan ASN yang profesional, berakhlak, dan berbudaya digital. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Salam tangguh, salam kemunisian.